Pitung nggak sendirian, banyak temannya. Ada yang lain-lain. Tapi mereka bentuknya seperti apa? Mereka bergeng, bergrup, berkelompok. Misal si Pitung itu ada 6 orang. Terus ada lagi yang terkenal Gancong. Bahkan mereka yang kemudian menjadi rumah tahanan wanita di Bukit Duri itu. Disitulah Pitung menjalankan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cangcing Nyak Babe di mana aja berada. Sekarang saya sedang ada di Saung Seni dan Budaya Sanggar Beca. Kebetulan orang yang kita tuju, Bang Haji Komarudin, sedang ada di Sanggar Beca beserta tokoh-tokoh yang ada. Kita pengen dengerin versi beliau, hasil penelitian beliau tentang Pitung di masa kecilnya. Bagaimana? Yuk, kita ikuti session pertama ini. Langsung kita temuin Bang Haji Komarudin. Ya, para Cangcing Nyak Babe, sekarang saya sudah ada bersama Bang Haji Komarudin dan juga tokoh-tokoh yang ada di sini. Kita pengen bincang-bincang dan tanya-tanya kepada Bang Haji Komarudin tentang penelitian beliau, penemuan beliau tentang sejarah Pitung di masa kecil. Yuk kita temuin aja. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini Bang Haji, dengar-dengar kan Bang Haji udah nulis nih tentang sejarah Pitung di masa kecil. Iya. Kita pengen denger nih Bang Haji. Oke. Gimana versi Bang Haji tentang Pitung di masa kecil? Oke. Baik. Baik. Kita ngobrol di sini ya. Iya. Ya, gimana Bang Haji, menurut Bang Haji dari hasil penelitian Bang Haji tentang Pitung di masa kecil? Silakan Bang Haji. Ya, Pitung di masa kecil itu kan memang semua budayawan, sejarawan Betawi belum ada yang menemukan format Pitung kecil gitu. Nah, saya telah melakukan penelitian yang saya lakukan ini, saya buat sebuah rekonstruksi. Jadi penelitian ini saya lakukan adalah berdasarkan cerita turun-temurun dari orang Cakung sendiri, dari orang tua, dari mana-mana. Saya kumpulkan, kemudian saya teliti dari situ. Maka ketemulah saya rekonstruksi yang saya bisa temukan. Itu di tahun berapa tuh Bang Haji meneliti tentang Pitung di masa kecil itu Bang Haji? Itu kurang lebih 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Kemudian saya sakit, stroke, saya berhenti. Nah, kemudian saya lanjutkan sekarang. Ya. Nah, Pitung di masa kecil itu dari hasil penelitian Bang Haji, namanya siapa, lahirnya di mana, siapa orang tuanya, gimana Bang Haji? Jadi ini kan hasil rekonstruksi ya. Yang namanya rekonstruksi itu kan dari bangunan yang sudah runtuh, tercecer di mana-mana, kita kumpulkan satu-satu menjadi satu bangunan yang utuh, menjadi cerita yang rasional. Jadi saya menemukan itu, maka begini rekonstruksinya. Jadi yang namanya Pitung itu ketika kecil namanya Solihun. Solihun nama kecil. Dia tinggal di Kampung Kayu Tinggi. Kampung Kayu Tinggi Cakung. Menurut turun-temurun itu rumahnya itu di sekitar pabrik Halko sekarang. Pabrik? Halko. Berarti di Jalan Raya Bekasi, Cacing. Di pinggir itu, itu. Itu. Jadi, nah mengapa dia disebut Pitung? Karena dia dijuluki oleh kawan-kawan masih kecilnya itu si Petung. Jadi si Petung itu diambil dari kata bambu petung. Bambu petung banyak di Cakung waktu itu, maka disebutlah Petung, dia si Petung. Jadi Belanda menyebutnya si Pitung. Gitu. Nah, tadi Bang Haji mengatakan bahwa Pitung kecil tinggal di Kayu Tinggi, yang sekarang menjadi di kawasan PT Halko, tepatnya di Jalan Raya Bekasi atau Jalan Cacing daerah situ. Nah, itu dari mana itu Bang Haji mengatakan hal seperti itu? Apakah memang dari hasil penelitian itu atau bagaimana? Iya, hasil penelitian. Jadi begini, saya mau bercerita. Pitung ini bernama Solihun. Bapaknya itu bernama Napiun. Bapaknya Pitung? Bapaknya Pitung Napiun. Dia dipanggil orang Bang Piun. Siapa Bang Piun ini? Bang Piun ini adalah salah satu mandor
atau jagoan di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi ketika kecil, Pitung itu ketika dia berumur 12 tahun, ayahnya itu menikah lagi dengan gadis beragama Nasrani dari Kampung Tugu. Napiun ini? Napiun. Nah, karena dia tidak mau tinggal di Kampung Cakung yang muslim rata-rata, maka dia pindah dengan istri barunya itu ke Kampung Sawah. Kampung Sawah? Kampung Sawah itu di Jatimulya di Pondok Gede. Itu kan di sana ada komunitas Nasrani. Maka mereka tinggal di sana sampai akhir hayat hidupnya di sana. Nah, ini ada versi lain yang mengatakan Pitung itu berasal dari Makassar. Bapaknya orang Makassar. Ini gimana, Bang Haji? Ya, itu kan sah saja ya. Begini, maksud saya memang inilah yang menjadi keprihatinan kita. Karena banyak sekali versi tentang si Pitung. Sebetulnya ini tanggung jawab Bamus Betawi atau lembaga kebudayaan Betawi atau apapun ormas Betawi untuk menyatukan pendapat ini, baik melalui satu konferensi gitu, ketok palu. Inilah cerita Pitung yang sebenarnya. Nah, sehingga juga kan kita sudah banyak mengetahui di samping Pitung ada yang bilang orang Makassar, ada juga di kitab Al-Fatawi yang mengatakan bahwa Pitung itu ada 7. Gimana menurut Bang Haji? Ya, itu juga versi juga. Tapi apakah mereka melakukan dengan penelitian atau tidak? Itu yang harus dilakukan. Kalau saya melakukan penelitian, jadi mungkin secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi cerita Pitung ini kan bukan cerita fiktif, bukan cerita mengarang-arang. Pertama, dia ada dalam catatan koran-koran Belanda waktu itu. Ada catatannya itu. Ada di Arsip Nasional, bisa dibuka ya. Kemudian dari mana kita dapatkan lagi? Dari cerita Rancak Si Pitung. Kalau ente dengar lagu Rancak Si Pitung, itulah cerita Si Pitung. Karena Rancak Si Pitung itu dibuat oleh seniman pada waktu zaman Si Pitung, gitu loh. Jadi bahasanya pun masih kasar. Misalnya dinyebut jenazah itu bangke, itu bangke zaman dulu ya, bahasa normal gitu. Nah, terus Bang Haji, tadi Bang Haji mengatakan bahwa Pitung nama bapaknya Napiun. Nah, kalau dari ibunya memang asli orang Cakung atau bagaimana nih Bang Haji? Ya, dia asli orang Cakung. Jadi ibunya namanya Sopina. Dipanggil Popina. Jadi Bang Napiun ini punya adik bernama Haji Napiudin. Tinggalnya di Marunda. Dia itu seorang nelayan, juga sebagai pengumpul ikan, juga sebagai pedagang. Maka dia dipanggil Juragan Sero atau Juragan Pedagang Ikan. Nah, itu yang rumahnya yang sekarang jadi dibilang rumah Pitung itu bukan? Kalau menurut saya itu bukan, karena rumah nelayan zaman dulu nggak begitu. Rumah nelayan ya biasa aja rumah nelayan. Nah, jadi kalau menurut Bang Haji dari hasil penelitian yang sekarang menjadi situs yang dibilang rumah Pitung itu apa Bang Haji? Saya nggak tahu ya, itu mungkin kreasi dari pemerintah daerah ya, untuk menciptakan sebuah situs. Memang diperlukan karena Pitung ini kan ikon orang Betawi ya kan. Siapa lagi yang menjadi diidolakan selain itu. Nah, kemudian adik bontotnya itu bernama Naipin. Adik bontotnya dari Napiun. Tinggalnya di Rawabelong. Gitu. Dari Rawabelong. Nah, tinggal di Rawabelong. Dibilang Pitung itu orang Rawabelong. Jadi ceritanya begini, ketika Napiun umur 10 tahun ya, itu kan bapaknya menikah, tinggal di Kampung Sawah. Ya, ditinggal enggak, bapaknya. Oh, bapaknya dulu. Kan menikah, tinggal di Kampung Sawah. Nah, kemudian kan ditinggal begitu aja. Nah, kemudian Pitung ini diasuh oleh kakeknya, engkongnya. Namanya Junet. Oh, Junet. Engkong Junet namanya. Itu engkongnya Pitung. Engkongnya Pitung. Itu Engkong Junet itu jagoan. Iya. Jagoan zaman dulunya gitu. Dia mengajarkan silat Napiun juga dia. Nah, jadi berarti kalau kita boleh tahu, Pitung aliran silatnya apa dong kalau engkongnya diajarin silat dari Kong Junet? Jadi begini, kalau Kong Junet itu kan dia masih keturunan dari Mataram dia. Mataram ya. Dan tentu kan aliran silatnya campur-campur lah, ada dari Makassar, ada dari Cina ya kan. Kan di sini dulu pendatang banyak, ini kan Teluk dulu. Di Cakung itu Teluk, jadi orang banyak datang dari Makassar, dari Bugis, datang kemari orang gitu lah. Tentu berinteraksi dengan penduduk, termasuk ilmu-ilmu silatnya. Nah, jadi saya mau cerita, diasuh sama Kong Junet itu Pitung ya kan.
diajarin silat, diajarin ngaji, diajarin macam-macam lah semua. Tapi Kong Junet akhirnya terbunuh oleh acara balas dendam. Jadi waktu Kong Junet masih muda, dia itu jadi centeng di Pasar Burung di Master Cornelis. Pasar Cornelis di Jatinegara. Nah, dia itu membela pedagang yang dituduh berselingkuh dengan istrinya jagoan dari Cikeas, namanya Bongkeng. Jadi dia belain itu pedagang itu sampai akhirnya kalah itu Bongkeng, dendam sama dia. Nah dendamnya itu dibalas ketika Kong Junet udah tua. Nah, matilah ceritanya Kong Junet. Nah setelah Kong Junet meninggal, Pitung dititipkan oleh Mpok Pina, ibunya Pitung, ke Haji Napiudin di Roblong, di Marunda. Oh di Marunda. Di Marunda. Nah, Haji Naudin. Haji Napiudin. Di Marunda. Di Marunda dia itu lama di situ sekitar 2 tahun. Pitung tuh ya. Pitung itu. Ya. Jadi umur 12 tahun dia ke mana Roblong. ke Marunda. Oh di Marunda. Oh jadi selama 12 tahun dia di Marunda. Bukan, dia umur 12 pindah ke Marunda. Di Marunda itu dia 2 tahun kurang lebih. Jadi 14 tahun. 14 tahun umurnya ketika itu. Jadi setelah 2 tahun dia oleh mamangnya itu dianggap kurang berbakat untuk berdagang ikan karena kerjanya Pitung itu di masjid apa itu masjid Al-Alam itu zikir, dia sholat malam, puasa gitu. Jadi Tung katanya lu nggak berbakat kayaknya Tung. Iya, buat dagang. Mendingan lu gua anterin ke mamang lu di Roblong. Di sana lu bisa belajar ngaji, lu bisa ngelanjutin ilmu pukul dari Kong lo, Kong Junet. Kong Junet apa Haji Naipin? Kong Junet. Oh Kong Junet. Jadi maksudnya lu nanti ngelanjutin ilmu lu pukul lu dari Kong Junet. Oh gitu. Mamangnya Haji Naipin. Mamangnya iya dia di Roblong dengan Haji Naipin. Haji Naipin. Jadi Haji Naipin itu mamangnya Pitung. Kesono lah dia. Kesono dia. Berarti itu usia 14 tahun. Usia 15 tahun. 14 tahun. Nah, di Roblong itu dia ada namanya Jaisin. Jaisin ini muridnya daripada dari Haji Naipin, udah di situ dia. Oh, gitu. Seumur sama dia. Seumur sama Pitung. Rumahnya di Sukabumi Udik. Sukabumi Udik itu. Sekarang apa tuh? Sukabumi Udik itu nggak jauh dari Roblong, tetangga kampung. Antara Sukabumi. Maka di dalam koran Belanda pernah ditulis itu bahwa mata-mata Belanda pernah melihat Pitung berjalan di kampung Sukabumi. Orang menyangka pada waktu itu ahli sejarawan mengatakan itu di Sukabumi Jawa Barat. Saya melakukan penelitian, saya temukanlah kampung Sukabumi Udik di sana. Dan saya udah jalan kaki saya dari Roblong ke situ kurang lebih 2 jam. Dari Roblong ke kampung Sukabumi itu. Gitu. Jadi dia berguru bersaudara dengan Jaisin gitu. Jaisin ini dia dari keturunan Banten. Jadi satu perguruan tuh ya? Satu perguruan. Nah ceritanya udah biar aja terus aja Le. Nah udah gitu ketika siapa? Haji si Junet, Pitung di rumah Haji Naipin. Betul. Dia ada anaknya perempuan ya kan, perempuan. Tapi kita tidak bercerita tentang bagaimana hubungan Pitung dengan anak perempuannya ini ya kan. Karena saya tidak punya informasi. Ya. Jadi kita lihat di film itu mungkin seperti itu ceritanya, kita nggak tahu. Karena film si Pitung pada waktu dibuat oleh Diki Zulkarnain itu juga berdasarkan penelitian. Ya. Cuma dia sebatas dewasa sampai meninggalnya. Ya. Tidak dari asal muasalnya. Nah terus kemudian ini ceritanya Haji Naipin sakit. Dia ingin menjualan, dia kan jualan kambing. Biasa jualan kambing udah gede. Si Pitung diminta tolong, kurang lebih minta bantu. Tung, lu mamang lagi sakit nih Tung, lu bisa bantuin mamang nggak? Jualan kambing di Pasar Palmerah. Ya. Oh iya boleh mang katanya. Karena dia udah beberapa kali sih nganterin gitu. Akhirnya sampai di Pasar Palmerah, cuma dia dipesan sama Haji Naipin, Tung, lu jangan sekali-kali lu ngelawan kalau lu dipalak sama begundal Belanda itu ya. Preman itu, lu jangan. Iya Mang, pokoknya gue wanti-wanti jangan sampai lu ngelawan. Nah begitu sampai pagi-pagi subuh dia berangkat, sampai dia di Pasar Palmerah, udah dicegat di situ sama preman itu. Lu anak baru ya? Iya Bang, sini duit. Gitu kan biasalah. Dikasih sama Pitung 5 gobang. Ya nih
gobang kalau sekarang ukurannya berapa duit tuh? Iya 50.000 lah. 50.000 ya. Nah lu di sono, di pojok lu nongkrong ya, lu dagang sono. Ya pitung dia kan sopan, dia ngikutin di sono pojok. Dagang dia di sono. Pas dia, tapi karena itu kambingnya bagus kualitasnya dan orang Tanah Abang kan itu suka sate sama sop ya. Jadi itu daging yang dibutuhkan sama pedagang itu ya dagingnya si Pitung. Sebelum jam 12 sudah selesai dagang itu Pitung. Udah selesai dia mau sholat ceritanya. Dia mau sholat dia tanya, "Bang, di mana tempat sholat?" "Oh, tong di sana tong, nah, di bawah pohon bambu disuruh." Di sana udah ada tikar tuh biasa pedagang sholat di sono. Nah, Pitung dia kan buntel tuh, duitnya dibuntel. Buntel. Di kantong itu ya. Di kantong itu. Dia buntel, dia sholat. Itu kantong buntelan duitnya tuh ditaruh di samping palanya. Waktu sujud ya kan, palanya kan supaya kelihatan. Nah, waktu dia sujud sekelebatan ada yang ngambil tuh duit. Ada yang ngambil duit. Duitnya dia nggak kejar, dia biar sholat aja langsung. Nah, pada waktu selesai didatengin tuh segelombolan orang lagi preman itu pada kumpul. "Bang," saya bilang, "tadi saya ngeliat abang ngambil duit saya, Bang," kata si Pitung. "Wah, lu fitnah lu ya, kurang ajar lu ya, fitnah gua pelintir kepala lu." "Oh, jangan begitu Bang, saya ngeliat abang tadi jual gitu, yang ngambil duit saya." Akhirnya terjadi keributan itu di situ, ribut, orang-orang pasar pada minggir semua, karena udah tahu bakal yang terjadi pasti Pitung celaka, hitungan mereka gitu. Jadi bertengkar di situ, nggak putus-putus, sampai Pitung mau diancam, mau dibunuh. Nah, Pitung cuma satu pesan dari mamangnya, jangan sampai lo lawan. Udah dia tahan tuh. Cuma dia pikir keras, ini kalau gua lawan, gua ngelanggar perintah dari mamangnya. Kalau gua nggak lawan, ini duit banyak gitu, duit banyak diambil. Akhirnya dia mikir keras. Nah, tiba-tiba ada satu kejadian. Ada pedagang yang dianiaya oleh salah seorang preman itu karena nggak mau bayar yang mau dipalak, yang diminta nggak mau dia. Tahan dulu Bang Haji. Iya. Ya. Iya. Jadi Cangcingnya Babe tadi baru sampai Pitung melihat salah satu pedagang sedang dipalak. Ya, sedang mau dimintain duit lah oleh preman-preman yang ada di pasar itu. Nah, kita dengerin lagi nanti ceritanya, apakah Pitung melawan atau memang ikut dengan apa yang dibilang atau dipesan oleh cangnya atau mamangnya. Kita tunggu di episode berikutnya. Sampai ketemu di episode kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.